Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dewi Rantaswari. Aku dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, aku di sini akan memberikan tips ataupun cara membuat media pembelajaran. Aku memilih materi kelas 2 SMA atau kelas 11 di bab 8, yaitu adab bersosial media. Tujuan aku memilih materi ini karena sekarang adalah zamannya digital. Nah, kita sebagai pendidik ini harus paham tentang dampak positif maupun negatif media sosial bagi anak, sehingga nanti kita bisa memberitahu dampak yang akan terjadi pada dia kalau dia tidak menggunakan adab dalam bersosial media. Tujuan aku memilih media PowerPoint atau PPT sebagai media visual ini karena PPT ini sudah sering digunakan untuk presentasi-presentasi baik di jenjang SD, SMP maupun SMA ataupun perguruan tinggi. Nah, di dalam PPT ini banyak sekali template-template yang menarik sehingga ketika ditampilkan di dalam layar, anak ini bisa lebih tertarik dan mungkin bisa lebih fokus mendengarkan materi yang akan diajarkan. Nah, kalau kalian mau menambahkan elemen lain, tinggal klik elemen, terus tinggal cari apa yang mau kalian tambahkan di dalam slide. Nah, kalau udah dipilih, tinggal diklik aja, nanti dia akan muncul sendiri di slide-nya dan tinggal disesuaikan besar kecilnya. Jika ingin menambahkan slide, klik yang tanda plus di bawah itu, lalu masuk ke desain yang di pojok atas, tinggal pilih aja slide-nya mau yang mana. Nah, nanti tinggal disesuaikan besar kecilnya, lalu teksnya tinggal digeser aja kalau mau dipindahkan.
Jika ingin mengubah font hurufnya, tinggal klik aja yang di samping ukuran hurufnya. Nanti kalian tinggal cari yang sesuai. Oke. Nah, udah selesai. Mudah kan? Nah, ini hasil akhirnya. Jadi, secara bahasa, adab berarti adat istiadat yang menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, atau pola perilaku yang ditiru orang-orang dan dianggap sebagai model. Sedangkan media sosial yaitu media berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya di halayak luas maupun terbatas dan mendapat dorongan persepsi interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, adab menggunakan media sosial. Yang pertama ada niat yang baik. Jadi di dalam Islam ini kedudukan niat sangat penting karena tidak hanya merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, memilih teman yang baik. Jadi, di dalam bermedia sosial, kita harus memilih teman yang baik agar bisa saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Yang ketiga, meneliti informasi yang diterima. Jadi, kita harus meneliti kebenaran dari informasi yang diterima agar kita tidak menyebarluaskan berita hoax. Yang keempat, tidak menyampaikan berita hoax karena dilarang dalam Islam. Yang kelima, mengajak pada kebaikan. Yang keenam, memberi komentar dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan kebencian. Yang ketujuh, hindari kata-kata yang bisa menyakiti orang. Kedelapan, bersikap bijak. 9, dapat mengambil hikmah. Selanjutnya, penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial, harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, menghindari mengupload berita yang belum pasti, menggunjing orang lain, dan mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, gunakan media sosial secara sehat dan uploadlah informasi yang bersifat fakta. Yang terakhir, tidak menyebarkan berita hoax. Selanjutnya ada hikmah adab bersosial media. Jadi ini adalah manfaat ketika kita mengamalkan adab bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi dengan kita. Dan yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Bijaklah dalam menggunakan sosial media agar kita nyaman berinteraksi dengan orang lain di dalamnya dan orang lain tidak merasa terusik dengan kita. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.